bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Persoalan sampah masih menjadi isu. Beberapa titik di Makin masif tak dibarengi dengan Kabupaten Lamongan dikenal sebagai kota yang terus berkembang dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Perkembangan ini tentu membawa dampak positif bagi perekonomian dan aktivitas masyarakat. Namun, di sisi lain juga menyebabkan peningkatan volume sampah. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan menghadirkan program pengurangan sampah sebagai langkah nyata untuk menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat. Yuk teman-teman, ikuti kita observasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Di sini kita akan melakukan observasi tentang program yang dilakukan pemerintah, yaitu TPS 3R. Kali ini kita akan bertemu dengan Pak Saiful Munir. Menurut DLH Lamongan, program pengelolaan sampah sudah berkembang dan mampu mengurangi sekitar 70% sampah. Namun, volume sampah sempat overload, sehingga ditambah beberapa TPS. Tantangannya meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, serta risiko operasional, sosial, dan kelembagaan. Setelah dari kantor Dinas Lingkungan, kita diberi izin untuk melihat tempat pembuangan akhir. Di lokasi TPA, kita bertemu dengan Bapak Munir yang akan memandu kita untuk berkeliling dan melihat proses yang ada di sana. Untuk melihat area penampungan sampah, jalur masuk truk pengangkutan sampah, serta zona pemrosesan awal. Kami mendapat gambaran langsung bagaimana alur sampah mulai dari datangnya truk, proses penimbangan, hingga penempatan pada area yang telah ditentukan. Sekarang masuk pada proses pengolahan sampah plastik dan limbah. Pada sampah plastik dilakukan pemilahan sampah dengan memisahkan plastik yang masih bisa didaur ulang dari sampah lainnya. Setelah dipilih, plastik masuk ke tahap penggilingan di mana sampah dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil agar mudah diproses kembali menjadi bahan yang baru. Sedangkan sampah yang tidak dapat diolah dilakukan pembakaran terkontrol guna mengurangi volumenya. Kita juga dijelaskan sampah yang sudah menjadi potongan kecil-kecil akan disetorkan ke pabrik plastik guna dijadikan bahan baku pembuatan kemasan ulang. Nah, sementara itu limbah dari saluran air atau got dialihkan ke sistem penyerapan tanah agar tidak mencemari lingkungan dan tetap aman bagi ekosistem sekitar lingkungan, yang dimana limbahnya kemudian menjadi kering dan kembali menjadi tanah. Sampah yang dimuat menggunakan truk, pick up, ataupun tosa akan melalui proses penimbangan terlebih dahulu agar tahu berapa kilo sampah yang akan dimuat. Terakhir, kita diperlihatkan proses pengolahan daur ulang dari sampah organik berupa dedaunan dan batang pohon. Di sini, pengolahan sampah dari batang pohon dan dedaunan dipisah. Berfokus pada sampah dedaunan, di TPA ini diolah menjadi kompos, di mana dedaunan akan digiling terlebih dahulu hingga menjadi bagian yang lebih kecil, dan kemudian didiamkan selama 1 minggu dengan pemberian obat M4 secara berkala hingga 3 minggu lamanya, dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan baku campuran pupuk. Ternyata peran pemerintah saja tidak cukup untuk melakukan program ini, tetapi kesadaran masyarakat akan lingkungan jauh lebih penting. Oke guys, thank you udah ngikutin kita. See you. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video